memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa kegerakan Allah hari-hari sedang terjadi di tempat ini? Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan
Nations will come and worship you. Oh, from the north, to the south, hey, from the east and to the west, there is revival in the land. Come on, revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you. Oh Lord, from the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival. 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 There is revival in the revival in the land. Haleluya. Mari saat ini datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu. Alami Tuhan. Waktu setiap kita berkata, Tuhan, aku buka hati, aku mau mengalami Engkau. Sebab di dalam hadirat Tuhan, kita sungguh merasakan ada pemulihan, ada kesembuhan. Sesuatu pasti terjadi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Oh, we thank you, God. Ora lama se, ira lama sante. Oh Jesus, kami menyembah-Mu. Ora lama ya namasi, ira lama sante. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, Lord. Ini kami Tuhan, ini hati kami berikan padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan-Mu. Bebaskan rohmu, sembah Tuhan. Buka hatimu, alami Tuhan. Alami
Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Engkau Raja kami, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur
datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan Bapak Ibu Saudara. Seberapa besar engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau senantiasa bersyukur. Ini dari hati kami. Ini dari hati kami berkata kepada Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Biar musik menaikkan pujian ini. Mari sejenak Bapak Ibu Saudara, mari renungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Semuanya sungguh mendatangkan kebaikan. Pada saat ini biar setiap kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita, bawa hidup kita buat Dia, saudara. Mari angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau senantiasa bersyukur kepadamu. Aku mau senantiasa berkata, Tuhan terima kasih buat segalanya. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bebaskan rohku, ora
Haleluya. Haleluya. Kami lebih dalam lagi Tuhan, mengalami Engkau, itu yang kami rindukan. Thank you Jesus, thank you God. Dan kami buka hati kami lebih lagi Tuhan, berbicara buat kami pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta yang ketiga. Pencurahan api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sudah dimulai. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir? Apa yang harus kita lakukan untuk membangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung? Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang terjadi pada waktu Pentakosta yang pertama di kamar loteng Yerusalem. Maka sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari yang ke-10, hari Raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Demikian pula pada waktu Pentakosta yang kedua yang terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. William Seymour dan teman-temannya mempersiapkan pencurahan Roh Kudus melalui doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Koran Apostolic Faith volume 1 nomor 1 tahun 1906 yang meliput tentang Azusa mengatakan bahwa cikal bakal Azusa
dimulai dengan menara doa, prayer tower, dan mempelajari firman Tuhan. Haleluya! Saya baru pulang dari Amerika Serikat untuk menghadiri acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower di gedung Arani Theater. Seperti kita ketahui, APT adalah tempat berdoa atau menara doa dari Pentakosta yang ketiga untuk Amerika dan dunia. Letaknya di sebuah gedung yang paling dekat dengan tempat yang digunakan oleh William Seymour tahun 1906, di mana terjadi Pentakosta yang kedua. Jaraknya hanya sekitar 15-20 meter. Pentecost Again Celebration diadakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, saya bersama rombongan kecil datang ke APT untuk berdoa. Ini pertama kalinya buat saya berdoa di tempat itu. Pagi harinya sebelum berangkat, Tuhan menyuruh saya untuk membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16 di APT. Sebelum membacakan ayat itu, jadi pada waktu kita baru masuk ke tempat itu, kami semua dilawat Tuhan secara luar biasa. Saya hampir tidak kuat berdiri dan berpegangan pada tembok. Saya belum pernah merasakan lawatan Tuhan seperti itu, meskipun di Yerusalem. Setelah itu, saya mulai membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Saudara, inilah Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, rumah persembahan. Saya ingat seperti ini juga yang terjadi pada waktu pentahbisan menara doa SICC lantai 12, di mana pada waktu itu Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapat penglihatan tentang telinga yang besar, dan ayat yang Tuhan berikan adalah 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, Tuhan sudah berikan untuk yang lebih besar lagi, yaitu Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Suatu menara doa untuk Amerika dan dunia. Pada acara Pentecost Again Celebration, kami bertiga, yaitu saya, Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God, dan Billy Wilson sebagai Co-Chair Global dari Empower 21, sekaligus Presiden Oral Roberts University dan Pentecostal World Fellowship, mengurapi APT. Dan setelah itu, kami bertiga saling mengurapi. Tindakan profetik ini perlu dilakukan karena APT ini harus mendapatkan satu naungan, yaitu gereja, dalam hal ini Sinode Church of God. Tetapi kalau hanya Church of God saja
ini terlalu kecil karena harus menjangkau dari denominasi yang lain. Karena itu ada Empower 21, di mana ini merupakan jaringan yang akan menyatukan seluruh denominasi yang ada. Dan itu penting kita lakukan. Dan ini sudah kita lakukan. Haleluya! Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Haleluya! Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun setelah Elia berdoa. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia. Hal yang pertama, Elia membuat mezbah yang disusun dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Sesuai dengan Yohanes 17 yang merupakan doa Tuhan Yesus. Dikatakan unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa. Hal yang kedua, Elia mempersembahkan lembu yang dipotong-potong, yang diletakkan di atas kayu bakar, di atas mezbah itu. Ini berbicara tentang mempersembahkan korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan hal yang ketiga, Elia menyuruh mengambil 4 buyung yang diisi air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban persembahan tadi. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi artinya sebanyak 12 buyung air. Air berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Mungkin pada waktu itu air lebih mahal dari emas. Karena saat itu bangsa Israel sedang mengalami musim kering selama 3,5 tahun. Ini berarti Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi kita. Itu bisa berupa uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Setelah melakukan 3 hal tadi, Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan membakar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Setelah seluruh rakyat melihat itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Jadi kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat dicurahkan, maka kita harus berdoa seperti Elia berdoa. Di mana kita harus berdoa dengan unity. Gereja-gereja harus unity. Kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga harus mempersembahkan persembahan yang mahal kepada Tuhan. Apakah itu uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus,
dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Supaya terjadi kebangunan rohani, maka Tuhan sendiri yang pada ayat ini disebutkan sebagai malaikat perjanjian akan datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Tuhan akan menyucikan orang-orang Lewi yang dapat diartikan gereja Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Persembahan mereka akan menyenangkan hati Tuhan, seperti yang dulu pernah terjadi. Kalau kita ingat awal dari gereja kita GBI Gatot Subroto ini pada awal tahun 90-an, maka pada saat itu terjadi kebangunan rohani yang dahsyat. Praise and worship di Karsa Pemuda membuat banyak orang bertobat. Mereka menjadi murid dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, keadaan yang seperti itu mulai memudar. Hari-hari ini kita di era Pentakosta yang ketiga, Tuhan kembali mencurahkan api yang memurnikan gerejanya, supaya hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan mereka menyenangkan hati Tuhan, seperti yang terjadi pada waktu itu. Harap dicatat bahwa kebangunan rohani, penuaian jiwa, itu dimulai dengan pemurnian. Memang ini menyakitkan, tetapi hasilnya akan luar biasa. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang turun untuk memurnikan kita, gerejanya. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Roma sebagai orang hukuman, kapal yang dinaikinya dihantam badai yang menyebabkan kapal itu rusak.
Tetapi 276 orang penumpangnya selamat karena Paulus. Mereka semua berenang ke pantai dan ternyata itu Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah. Mereka menyalakan api besar dan mengajak semua orang ke situ karena mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya ke atas api, maka keluarlah ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh. Karena meskipun dia luput dari laut, dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan dia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada Paulus. Maka sebaliknya, mereka berpendapat Paulus seorang dewa. Setelah itu terjadi kebangunan rohani. Dimulai dengan ayah dari gubernur yang bernama Publius, yang sakit demam dan disentri disembuhkan. Kemudian orang-orang sakit datang ke Paulus dari pulau itu dan mereka disembuhkan. Kebangunan rohani terjadi. Haleluya! Apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita melalui kisah ini? Bahwa dengan adanya api yang besar, ular keluar menampakkan diri. Ular mencoba menggigit, tetapi justru dikebaskan oleh Paulus dalam api, sehingga ularnya mati. Ular tadi mencoba menggigit Paulus supaya Paulus mati. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru Paulus hidup dan ularnya mati. Dan orang-orang justru menganggap Paulus adalah dewa. Api yang besar ini berbicara tentang api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta yang ketiga sedang turun. Dan ini akan membuat ular atau iblis akan menampakkan diri karena tidak tahan dengan panasnya api. Artinya pekerjaannya akan ditelanjangi. Iblis masih mencoba untuk menggigit atau merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak akan berhasil selama gereja Tuhan berkarakter seperti Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan iblis yang merusak akan dihancurkan. Haleluya! Selama ini mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya menghambat perkembangan dari pekerjaan Tuhan? Tetapi setelah api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta ketiga sedang turun, semuanya akan menjadi jelas. Pekerjaan iblis akan ditelanjangi. Dan kita akan tahu dengan jelas apa sebenarnya penyebab dari penghambat pekerjaan Tuhan selama ini. Selain hal-hal di atas, Tuhan juga mengingatkan kita untuk melakukan seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap arahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saya mau berpesan kepada saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita sampai dibelat-beliti Tuhan karena kita berlaku bengkok,
Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Karena itu, mari, saya akan mengajak saudara untuk berkata bersama-sama, Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau berlaku setia. Tuhan, aku mau berlaku tidak bercela. Tuhan, aku akan berlaku suci kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang segera. Maranatha. Mari angkat tangan saudara. Nyanyikan bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa, setiap hari kami akan memperkatakan ini, Abba. Kami akan berkata kepadamu, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, apakah aku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup ini. Apakah hidupku tetap suci, kudus di hadapan-Mu. Kami semua akan berkata, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melakukan semua ini. Berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati. Hamba berdoa, pakai kami semua. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikir Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun, Engkau berkati, Engkau lindungi. Tuhan, Engkau tegur juga kami kalau salah. Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau.
Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang kau lakukan saat ini, Tuhan ingatkan itu. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Apa? Kau lihat anak-anakmu sedang berdoa minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Layakkan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Oh, Rarabashana. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, kamu berdoa buat anak-anakmu. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu. Ada yang membutuhkan mujizat Tuhan, angkat tanganmu. Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Kau berikan kesembuhan buat kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.
Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.